Halo, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Bayu Ahmad Tepiansa dan juga teman saya Angga Yuli Sutiono serta Desti Kartika Aswira ingin menjelaskan sebuah materi mata kuliah komunikasi bisnis yang berjudul Komunikasi Bisnis Internasional. Halo, perkenalkan nama saya Bayu Ahmad Tepiansa. Di sini kami ingin menjelaskan sebuah materi yang berjudul Komunikasi Bisnis Internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Yang pertama, komunikasi bisnis internasional adalah proses pertukaran informasi antar negara dalam konteks bisnis, melibatkan individu dari kebangsaan berbeda, dan dengan ruang lingkup mencakup komunikasi lintas negara dan budaya untuk mencapai tujuan bisnis spesifik seperti diplomasi dan pengembangan pasar. Di sini seperti kayak interaksi lintas negara dan budaya, melibatkan berbagai aktor dan jangkauan pesan melintasi batas wilayah. Fenomena Global Village yang diperkenalkan oleh Marshall McLuhan 1964 menggambarkan dunia sebagai komunitas tunggal yang terhubung oleh media baru serta teknologi digital online memperluas jangkauan komunikasi, mengubah pola interaksi manusia menjadi lebih virtual, dan memungkinkan interaksi langsung dan real time antara individu melintasi batas geografi dan budaya secara instan, dan juga memfasilitasi akses pasar global komunikasi lintas. Selanjutnya ada tantangan komunikasi bisnis internasional bagian 1. Yang pertama, hambatan bahasa terdiri dari perbedaan bahasa, dialek dan aksen. Terus penggunaan siang dan tata bahasa ambigu, membutuhkan layanan interpretasi. Nah, selanjutnya tantangannya ada isu buta huruf, terdiri dari tingkatan literasi yang bervariasi, menyulitkan komunikasi tertulis, mempengaruhi pemahaman instruksi. Di situ tantangan selanjutnya yaitu persepsi dan makna warna. Interpretasi warna berbeda antar budaya, dampak pada branding dan pesan visual, memicu miskomunikasi tanpa disadari. Nah, komunikasi bisnis internasional bagian 2. Yang pertama yaitu perbedaan gestur dan gerak tubuh. Gestur dan gerak tubuh adalah gerakan spesifikasi bagian tubuh, tangan, lengan, ekspresi wajah untuk menyampaikan makna atau emosi tertentu, sering mempengaruhi komunikasi verbal. Gerakan tubuh atau body language adalah komunikasi nonverbal yang lebih luas, menggunakan perlakuan fisik keseluruhan untuk menyampaikan informasi. Nah, pengaruh budaya dalam komunikasi mengajarkan aturan, ritual, dan nilai-nilai. Perbedaan bahasa dan ekspresi, perbedaan persepsi waktu dan sistem nilai mempengaruhi penyelesaian konflik. Peran keberadaan media atau teknologi komunikasi berperan penting dalam membentuk dan menyebarkan budaya, memfasilitasi interaksi lintas budaya. Di slide 7 itu ada tantangan komunikasi bisnis internasional bagian 3. Yang pertama yaitu ada tantangan negosiasi dan penjualan harga. Negosiasi internasional adalah perpaduan ilmu dan seni yang krusial untuk sukses bisnis global. Budaya sangat mempengaruhi cara negosiasi, protokol, dan hasil penjualan. Menciptakan tantangan dalam pencapaian kesepakatan harga yang adil. Yang kedua ada perbedaan aturan dan hukum. Hukum internasional mengatur entitas global berbeda dengan hukum nasional. Beragamnya kerangka hukum dan regulasi antar negara menghadirkan kompleksitas besar bagi operasional dan transaksi bisnis lintas batas. Yang ketiga ada variasi norma sosial dan etika. Perbedaan budaya mendalam mempengaruhi norma sosial dan bisnis. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, dilema etika, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang efektif serta membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang keempat ada kompetitor global. Lingkungan bisnis internasional dicirikan oleh persaingan yang intens dan
dari berbagai pemain global. Perusahaan harus terus beradaptasi, berinovasi, dan menyusun strategi yang cerdas untuk mempertahankan pangsa pasar dan tetap relevan. Di slide 8 ada strategi komunikasi global atau internasional. Strateginya ada dua, yaitu strategi sentralisasi dan strategi desentralisasi. Strategi sentralisasi adalah pengambilan keputusan dan wewenang terpusat pada suatu titik atau level manajemen atas, menghasilkan kontrol yang kuat dan sistem dalam kebijakan. Dalam komunikasi global, strategi ini memastikan pesan merek dan strategi promosi yang seragam di seluruh pasar internasional, menjaga identitas korporat. Yang kedua yaitu ada strategi desentralisasi, pengambilan keputusan dan wewenang didistribusikan ke unit atau level manajemen yang lebih rendah, menawarkan fleksibilitas dan adaptasi yang lebih baik, mampu menyesuaikan pesan komunikasi agar relevan dengan budaya, provinsi, dan kondisi pasar lokal, meningkatkan keterlibatan audiens regional. Kesembilan yaitu faktor dalam strategi komunikasi global. Nah, faktornya yaitu ada asumsi konsumen ya. Asumsi konsumen memahami perubahan perilaku konsumen yang dipengaruhi teknologi, budaya, dan ekonomi, sangat krusial di pasar global. Yang selanjutnya ada produk dan layanan. Keputusan antara standarisasi atau personalisasi produk atau layanan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Budaya dan tradisi lokal. Yang ketiga ada budaya dan tradisi lokal. Faktor budaya, bahasa, dan norma sosial sangat mempengaruhi penyampaian pesan. Pemahaman lintas budaya itu penting. Yang keempat, peran agen lokal. Agen lokal memberikan wawasan penting tentang pasar, memfasilitasi adaptasi budaya, dan memastikan efektivitas penyampaian pesan. Selanjutnya di slide 10 ada pemahaman pemasaran global. Pemahaman pemasaran global yang pertama ada pentingnya pemasaran global, strategi kunci untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pangsa pasar di berbagai belahan dunia, mendorong kesuksesan jangka panjang perusahaan. Yang kedua ada hubungan dengan komunikasi bisnis internasional, membutuhkan adaptasi dengan budaya lokal melalui strategi lokalisasi, mempertimbangkan lingkungan, budaya, hukum, dan politik global. Yang ketiga yaitu tren dan dinamika pasar global, melibatkan pemahaman karakteristik konsumen di berbagai negara, menghadapi tantangan, perbedaan budaya, hukum, dan persaingan ketat. Pemasaran global lebih dari sektor penjualan produk, ini adalah pendekatan komprehensif untuk pasar dunia. Selanjutnya mengamati lingkungan pemasaran global. Pentingnya mengamati lingkungan global. Memahami lingkungan pemasaran global sangat penting untuk keberhasilan strategi perusahaan di pasar internasional. Faktor ekonomi, keuangan, politik, hukum, sosial, dan budaya berperan krusial. Pertama, memutuskan memasuki pasar global. A. Evaluasi kapabilitas internal perusahaan. B. Penilaian risiko dan potensi keuntungan. C. Strategi masuk pasar yang selaras. Kedua, analisasi lingkungan bisnis internasional. A. Mencakup aspek makro dan mikro. B. Faktor ekonomi, politik, teknologi, budaya. C. Identifikasi peluang dan ancaman persaingan. Yang ketiga, memilih pasar yang akan dimasuki. A. Riset demokrasi, daya beli, preferensi. B. Infrastruktur, stabilitas politik, regulasi. C. Memaksimalkan pertumbuhan dan profitabilitas. Selanjutnya, alur keputusan utama komunikasi pemasaran global. Pertama, cara memasuki pasar, menganalisasi pasar global, teori internasionalisasi, dan tantangan lingkungan pemasaran internasional. Yang kedua,
program pemasaran global, merumuskan strategi produk, harga, distribusi, dan promosi dengan mempertimbangkan faktor global. Ketiga, organisasi pemasaran global, membangun struktur dan fungsi organisasi untuk mendukung strategi pemasaran di pasar internasional. Keempat, komunikasi bisnis global, memilih media, bahasa, dan pesan iklan yang efektif sesuai dengan budaya pasar target. Selanjutnya, tantangan mengembangkan sistem informasi bisnis global. Mengembangkan sistem informasi untuk bisnis global menghadapi berbagai kendala yang kompleks, memerlukan strategi adaptif dan pemahaman mendalam tentang lanskap internasional, terutama di diplomatik, konflik geopolitik, dan kedaulatan data menciptakan ketidakpastian regulasi. 2. Teknologi, adaptasi cepat terhadap inovasi dan kompleksitas infrastruktur sistem global. 3. Infrastruktur, kesenjangan digital, standar teknis beragam, dan kualitas jaringan bervariasi. Yang keempat, keamanan dan privasi, pelindungan data sensitif, dan patuhan terhadap regulasi privasi global. Jadi kesimpulan untuk materi kali ini adalah ringkasan kunci komunikasi bisnis internasional. Pertama, pentingnya adaptasi budaya. Kedua, klaritas dan presisi pesan. 3, membangun kepercayaan lintas batas. Keempat, teknologi sebagai fasilitator. Pesan untuk mahasiswa: yang pertama, kembangkan kompetensi antar budaya. Kedua, latih keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal. 3, selalu belajar dan beradaptasi. Keempat, jaringan internasional Anda. Terima kasih.